Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai teks laporan percobaan berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Mohon disimak ya. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil percobaan. Struktur teks laporan hasil percobaan terdiri dari 1. Judul, 2. Tujuan, 3. Kajian teori, 4. Alat dan bahan, 5. Prosedur kerja, 6. Hasil pembahasan, 7. Simpulan, 8. Daftar pustaka. Judul berkaitan dengan kepala karangan. Tujuan berkaitan dengan uraian tujuan percobaan. Kajian teori berisi teori-teori yang mendukung percobaan. Alat dan bahan berisi uraian alat dan bahan yang digunakan. Prosedur kerja berisi uraian langkah-langkah atau cara kerja. Hasil pembahasan berisi uraian hasil pengamatan dan pembahasan. Simpulan berisi inti hasil percobaan dari awal hingga akhir. Daftar pustaka berisi referensi-referensi yang digunakan dalam kegiatan percobaan. Berikut contoh teks laporan hasil percobaan. Baiklah, kita akan analisis berkaitan dengan struktur teks laporan hasil percobaan. Struktur yang pertama adalah judul. Di sini judulnya adalah cara membuat pelangi buatan dengan kaca. Struktur yang kedua adalah tujuan. Di sini tujuannya membuat pelangi secara sederhana dan mudah. Struktur yang ketiga adalah kajian teori. Kajian teori membahas mengenai teori-teori yang digunakan berkaitan dengan judul atau tema teks laporan hasil percobaan. Di sini judulnya, temanya membuat pelangi. Berarti kajian teorinya atau landasan teorinya bisa menggunakan pengertian pelangi, lalu warna-warna dari pelangi. Selanjutnya, struktur yang keempat adalah alat dan bahan. Alat dan bahan ini adalah alat-alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan percobaan ya. Lalu prosedur kerja. Prosedur kerja berkaitan dengan langkah-langkah atau cara dalam melakukan percobaan ya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan terdiri dari hasil pengamatan berkaitan dengan percobaan yang dilakukan, lalu dibahas atau pembahasannya ya. Kemudian simpulan. Simpulan berkaitan dengan inti dari hasil percobaan. Terakhir, daftar pustaka berkaitan dengan referensi yang digunakan dalam menulis teks laporan hasil percobaan. Contohnya tadi pengertian pelangi, misalnya didapat dari buku siapa? Misalkan didapat dari buku IPA. Lalu kalian bisa tulis di daftar pustakanya siapa penerbitnya, siapa pengarangnya, penerbitnya, lalu di mana kota terbitnya, dan lain-lain. Atau kalau misalnya kalian mendapat pengertian pelangi itu dari internet, kalian bisa memberikan daftar pustakanya dengan penulisan daftar pustaka dari internet. Kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan terdiri dari penggunaan kalimat perintah atau imperatif, penggunaan kata penghubung atau konjungsi,
penggunaan sinonim dan antonim, penggunaan kata bilangan, penggunaan istilah teknis, penggunaan kata rujukan. Ibu akan jelaskan, mohon disimak ya. Kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah atau imperatif adalah kalimat yang mengandung makna perintah atau larangan. Perhatikan kutipan teks laporan percobaan di samping ini. Pada kutipan teks laporan percobaan di samping terdapat kalimat perintah pada prosedur kerja nomor 1 sampai 5. Mengapa kalimat nomor 1 sampai 5 disebut kalimat imperatif? Jawabannya karena terdapat kata perintah atau imperatif di dalam kalimat tersebut. Seperti kata imperatif siapkan, tuangkan, masukkan, buatlah, sorotkan, perhatikan. Ini merupakan kata imperatif. Jadi, kalimat nomor 1, 2, 3, 4, 5 merupakan kalimat imperatif ya, karena mengandung makna perintah. Selanjutnya adalah kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Pokoknya kalian ingat ya, kalau kata penghubung itu berarti konjungsi. Coba kalian perhatikan contoh kutipan teks laporan percobaan di samping. Di sini terdapat beberapa kata penghubung ya, yaitu contohnya kata penghubung dan, konjungsi dan. Lalu konjungsi atau kata penghubung dengan, konjungsi karena, dan konjungsi atau kata penghubung kemudian. Selanjutnya, penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim merupakan persamaan kata. Antonim merupakan lawan kata. Coba kita perhatikan contoh teks laporan percobaan di samping. Sinonim di sini terdapat pada kata pelangi atau biang lala. Pelangi atau biang lala itu merupakan persamaan kata. Pelangi memiliki arti yang sama dengan biang lala. Lalu ada keluar atau muncul di prosedur kerja nomor 6. Kalau untuk antonim, di sini ada masukkan, masuk, berlawanan kata dengan keluar. Selanjutnya kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menunjukkan suatu bilangan. Pada kutipan teks laporan percobaan di samping, ya, di sini perhatikan terdapat kata bilangan yaitu sebuah. Sebuah itu merupakan kata bilangan ya. Lalu selanjutnya istilah teknis. Istilah teknis merupakan istilah keilmuan yang digunakan pada bidang tertentu. Perhatikan contoh teks laporan percobaan di samping. Istilah teknis atau istilah keilmuan yang digunakan pada bidang ini adalah, ini kan berkaitan dengan cara membuat pelangi ya. Istilah teknisnya itu yang muncul adalah optik, meteorologi, lalu horizon, lalu spektrum, ya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Contohnya, Pantai Sambolo setiap hari ramai oleh anak muda. Tempat ini tak pernah sepi dari pengunjung. Tempat ini merujuk kepada Pantai Sambolo. Jadi, tempat ini yang dimaksud adalah Pantai Sambolo ya. Lalu coba perhatikan kembali kutipan teks laporan percobaan di samping. Pada kutipan teks laporan percobaan di samping terdapat kata rujukan ya pada kalimat
Kemudian warna itu memantul di belakang tetes hujan yang mengakibatkan cahaya melengkung menjadi sebuah pelangi. Warna itu pada kalimat tersebut merujuk kepada kata sebelumnya, yaitu warna spektrum. Berarti warna itu di sini adalah maksudnya warna spektrum ya. Baiklah, tugas hari ini perhatikanlah teks laporan percobaan berikut ini yang berjudul pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kemudian kerjakan latihan mandirinya. Setelah kalian perhatikan teks laporan percobaan yang berjudul pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau dengan cermat, kemudian analisislah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan tersebut dengan menjawab pertanyaan di samping. Ini pertanyaannya ya, atau soalnya ya. Sebutkan kata imperatif, konjungsi, sinonim dan antonim, kata bilangan, istilah teknis, dan kata rujukan yang kalian temukan pada teks laporan percobaan tersebut. Terima kasih sudah mengikuti kelas online hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya tepat waktu ya. Kerjakan dengan mandiri dan penuh kejujuran. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.